Ayo, siapa yang suka nonton karnaval? Ya, salah satu event yang turut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga dilombakan ini menampilkan keunikan dan budaya di masing-masing daerah. Biasanya digelar pada bulan Agustus. Tentunya momen ini juga menjadi peluang bagus untuk pelaku usaha, seperti pelaku seni, sound system, rental kostum, dan penata rias. Bahkan penata rias pemula juga kebanjiran job. Salah satunya Teguh Kiswanto. Pemuda 32 tahun asal desa Sumberbulu Songgon ini konsisten menekuni dunia tata rias. Berkat ketekunan dan kegigihannya, pemuda lajang ini sudah banyak menerima job sewa dekorasi, seperti pengajian, tata rias pengantin, dan kostum karnaval. Bahkan kostum itu dia desain dan produksi sendiri secara mandiri. Emang udah hobi, dari kecil itu aku emang udah suka di fashion. Jadi terus aku mencoba, habis lulus sekolah itu kok tambah di penduduk, di sekolah-sekolah, dari guru, kenalan-kenalan itu menjadikan support. Karena bisnis fashion ini lebih menguntungkan daripada yang pernah aku jalani. Kesibukan saya sehari-hari selain fashion itu di sawah, menanam cabai, padi kayak gitu. Terus kalau paginya sehari-hari yang aku jalankan itu ya belanja di toko. Padahal sewaktu SMK, ia tidak mengambil jurusan tata busana loh, melainkan otomotif. Wah, ini nih salah satu contoh belajar tidak hanya bisa di bangku sekolah, tapi juga dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak dan juga belajar dari relasi seprofesi. Seperti halnya orang desa pada umumnya, keseharian Teguh juga berladang loh. Selain itu, ia juga beternak. Tak jauh dari rumahnya, ia mengayuh sepeda menuju kandang kerbaunya dan sawahnya untuk merawat berbagai tanaman, seperti cabai, jagung, membantu orang tuanya. Tergantung bajunya ya Kak. Kalau bajunya yang kayak di BEC-an gitu itu yang membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai 2 bulan. Soalnya kita juga harus meronce kayak aksesoris tambahan kayak. Ya itu tergantung juga Kak, sampai mencapai kalau kayak BEC-an itu ya 3,5 juta ada satu baju itu. Ya mahal sih Kak, soalnya aksesoris, kain-kainnya itu juga, itu semua itu kita juga membutuhkan belanja jauh dari rumah saya ke kota itu. Dulunya nggak mendukung awalnya itu, tapi kalau lama-kelamaan tahu hasil aku setiap rias, tahu budgetnya segini, hasilnya lama-kelamaan mendukung. Kalau awalnya nggak mendukung sama sekali. Iya, ada kayak tim, kita udah punya tim karnival, ada tim untuk make up pengantin, aku juga udah punya sekarang. Menjelang bulan Agustus sudah menjadi kesibukannya untuk mulai mempersiapkan kostum terupdate yang sudah dipesan oleh pelanggan lama maupun baru. Bahkan rumah dan kamarnya sudah seperti gudang karena digunakan sebagai penyimpanan alat-alat make up, dekorasi, dan busana karnaval. Wah, rela rumah berantakan demi totalitas dan pemakai kostumnya puas ya. Sejak dini hari, Teguh yang dibantu oleh Rini rekan kerjanya dan Vina adiknya yang kini sudah mulai belajar mengikuti jejak sang kakak, harus mempersiapkan diri untuk merias peserta karnaval. Bahkan terkadang ibunya sampai juga turut membantu. Mereka membagi tugas mulai dari merias wajah, menata rambut, dan memasang kostum. Mulai dari ujung rambut hingga kaki harus benar-benar perfect. Mata, hidung, alis, bibir, dan pipi dirias dengan penuh ketelitian. Kalau yang Agustus kemarin itu saya mencapai
hampir 20-an gitu Kak. Kalau yang kemarin corona itu ya nggak ada. Kalau waktu corona itu sama sekali nggak ada kegiatan kan. Kalau sukanya itu dibandingkan kita kerja ke orang, mending di make up Kak. Kalau di make up itu satu hari kita bisa mencapai sampai 1,5 juta. Kalau merias-rias pengantin gitu penghasilan kita. Kalau kesulitannya itu kita itu kan kejar waktu Kak. Lagi waktunya kalau jam 7:30 harus selesai, kita ya harus nggak tidur mulai jam 2. Mulai jam 2 itu kita udah mulai make up. Diburu waktu kalau kerja di rias kayak gini. Nggak enaknya itu nanti kalau alisnya yang nggak simetris kayak gitu udah dikomen orang kan. Kayak gitu. Terus telat waktu, kita waktunya udah event, udah dimulai, kitanya belum selesai kayak gitu, udah diburu-buru, nggak maksimal, nanti di mana. Tapi yang kita usahakan, kalau saya pribadi itu klien aku itu biar puas gimana caranya. Mas Teguh itu orangnya itu baik, ceria, suka berbagi inspirasi. Dia itu orangnya on time, cuma dia pelin-pelan. Pelin-pelan dalam hal apa ya? Mungkin dari ngomong on time tapi sekarang pelin-pelan yo. Mungkin dari kesibukannya, karena serang sibuknya kadang dia lupa. Entah janjian kadang dia suka lupa. Tapi dia itu orangnya baik, bagus. MUA-nya juga bagus. Ya saya kepingin jadi MUA yang sukses, yang maju, usaha saya lebih bagus, dan kedepannya saya bisa memiliki semua kayak organizer, dekorasi, terus kostum saya itu lebih banyak lagi, diperbarui lagi yang lama-lama kayak gitu. Itu setiap tahunnya pasti saya perbarui kan kalau di saya. Bahkan tak jarang mereka saling marah satu sama lain karena dikejar oleh waktu dan permintaan konsumen yang berbagai macam, dan tentunya harus dilayani dengan profesional. Bukan hanya itu, berbagai kritikan pedas tidak mereka tanggapi sebagai hinaan, tetapi sebagai cambuk untuk kreativitas karya yang lebih baik. Karena bagi mereka, uang bukan yang utama, tetapi kepuasan dan kepercayaan konsumen adalah segalanya.